Seiring dengan perjalanan waktu adalah kemajuan teknologi berangus eh, namanya motivasi dasar itu dilakukan orang-orang yang kemajuan. Wong Jepara itu hampir khusus Wong Jepara ini Wong Indonesia itu generasi kemanjon. Kemanjon itu kalau istilah orang Jawa, orang tua dulu. Kemanjon itu tan turu, nah ini saya kering turu. Dia kan ini tentang baik harus mungkin begitu apa malas itu manjuan. Kendati terkenal sebagai pusat kerajinan ukir, Kabupaten Jepara justru krisis perajin atau pengukir handal. Lambat laun, minat terhadap seni ukir dan kualitas pengukir kian merosot. Generasi muda Jepara yang mau menekuni bidang ini juga kian langka. Penurunan minat terhadap seni ukir ini dianggap sebagai ancaman yang mengkhawatirkan. Sebagai kota ukir, tentu pewarisan kearifan lokal harus terus dilanjutkan. Berbagai upaya telah ditempuh agar eksistensi Jepara sebagai kota ukir dapat bertahan. Jepara, kota kabupaten di kawasan pantai utara Jawa Tengah ini, dikenal sebagai The World Carving Center atau pusat kota ukir dunia. Perekonomian yang bersandar pada kegiatan industri, terutama seni ukir, mendorong Jepara mendapat predikat sebagai kota ukir. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah daratan lebih dari 1.004 km persegi dan terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 183 desa dan 11 kelurahan. Dari 16 kecamatan tersebut, beberapa yang unggul dan cukup signifikan berperan dalam kemajuan ukir Jepara, di antaranya Desa Mulyoharjo sebagai sentra patung, Desa Senenan sebagai sentra relief, dan Desa Taunan sebagai sentra mebel ukir. Sebagai kota bersejarah, Jepara memiliki keterkaitan dengan kerajaan dan tokoh-tokoh penting. Pada abad ke-7, Ratu Sima mengembangkan Jepara sebagai kota niaga dengan pelabuhan sebagai basisnya. Sebagai kota bandar, Jepara menjadi pintu gerbang bagi pengaruh asing seperti Jepang, Cina, India, Arab, dan Eropa Barat. Dalam berita-berita Portugis, sejak pertengahan abad ke-16, Jepara dipimpin oleh Ratu Kalinyamat yang juga dikenal sebagai Retna Kencana, yaitu putri Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak. Peranan Jepara sebagai kota pelabuhan yang mendukung pemerintahan, perdagangan, penyebaran agama, dan pangkalan armada laut semakin kuat setelah runtuhnya Majapahit dan berkembangnya pengaruh Kerajaan Demak. Sebaliknya, pada abad ke-19, transportasi darat semakin meningkat. Pembangunan jalan raya dan hadirnya kendaraan bermesin seperti mobil dan kereta api yang dilakukan oleh pemerintah kolonial rupanya memacu mobilitas penduduk. Hal ini tentu berdampak positif pada distribusi dan perluasan usaha. Fakta ini menunjukkan bahwa jalur darat telah menjadi urat nadi transportasi menggantikan pelabuhan. Pada masa kolonial ini, usaha-usaha kerajinan menjadi alternatif pemecahan masalah ekonomi.
Kebangkitan Jepara terjadi pada akhir abad ke-19 dan hingga awal abad ke-20 dipicu oleh peran R.A. Kartini dalam promosi seni ukir Jepara. Ia sempat menulis artikel di majalah Eropa seperti Ehrenhard dan The Echo mengenai seni ukir Jepara. Komunikasinya dengan teman-temannya di Belanda dan kedekatannya dengan komunitas Oost and West mempererat hubungan Jepara dan Belanda. Bahkan pameran-pameran yang diadakan oleh Oost and West dapat menarik perhatian dan minat orang-orang Belanda pada seni ukir. Upaya pelembagaan seni ukir dilakukan melalui berbagai macam cara. Metode pengajaran yang awalnya dilakukan secara turun-temurun atau nyantrik mulai menemukan bentuknya yang lebih terstruktur dalam kursus dan sekolah yang diadakan oleh pemerintah kolonial sebagai wujud dari pelaksanaan politik etis. Untuk meningkatkan kualitas seni ukir serta memperkaya motif ukiran itu sendiri, dibutuhkan tenaga terdidik dan terlatih. Upaya tersebut sebagaimana tertuang dalam Algemeen Handelsblad voor Nederlands Indie tanggal 17 November 1928, di mana disebutkan bahwa Insinyur Popping, seorang pegawai tinggi di bawah Direktur Pendidikan, ditugaskan untuk melakukan penelitian di Jepara untuk mengeksplorasi cara-cara meningkatkan kerajinan seni ukir kayu. Ketika itu, harga jual yang rendah membuat daya kreasi perajin ukir juga rendah karena harus menghemat biaya produksi, sehingga akan dilakukan upaya perbaikan oleh pemerintah, yang mana pada tahun 1929 di Jepara akan dibuka kursus-kursus pembelajaran pembuatan mebel. Dalam artikel yang termuat di The Locomotive tanggal 14 Juni 1929 berjudul The Ambah School juga disebutkan bahwa akan dibuka sekolah pembuatan mebel dan ukiran kayu dengan maksimal 24 siswa yang berada di bawah pengelolaan Kepala Ambah School Semarang. Ambah School di Jepara sempat mengalami beberapa pergantian nama yang menunjukkan adanya perubahan kurikulum pada sekolah tersebut. Perubahan-perubahan tersebut antara lain Open Bara Ambah School tahun 1929 hingga 1931, Ambah School for Inlanders tahun 1931 hingga 1932, dan Ambaslerhang tahun 1932 hingga 1942. Perbedaan kurikulum yang signifikan antara Ambah School dan Ambaslerhang adalah lama waktu studi yang wajib diikuti oleh siswanya. Ambah School memerlukan lama waktu studi selama kurang lebih 3 hingga 4 tahun, sedangkan Ambaslerhang hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun saja dengan program pendidikan lanjutan yang dapat diikuti oleh siswa. Perbedaan kedua yang cukup mencolok adalah penggunaan bahasa pengantar. Ambah School menggunakan bahasa pengantar Belanda, sedangkan Ambaslerhang menggunakan bahasa pengantar Melayu. Pada zaman Jepang, sekolah ini kembali berganti nama menjadi Koshu Gakko. Pada masa ini tidak terjadi perubahan yang signifikan selain pengarahan kepentingan untuk peperangan Jepang di Pasifik. Pasca proklamasi kemerdekaan, nama sekolah ini berubah lagi menjadi Sekolah Pertukangan. Sementara itu jumlah siswanya terus bertambah, dan pada tahun 1950 berganti nama menjadi Sekolah Teknik Pertama. Sebagaimana termuat dalam surat kabar The Free Pers Ochtend Bulletin
tanggal 18 November 1954. Setiap tahun sekolah ini memiliki sekitar 40 hingga 50 siswa. Motif-motif untuk ukiran kayu ini tidak terbatas hanya pada motif mantingan, tetapi juga motif-motif yang diambil dari kenangan masa lalu seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, dan sebagainya. Presiden Soekarno pernah berkunjung ke Jepara pada tahun 1952. Setelah meninjau sekolah pertukangan yang ada pada waktu itu, beliau menginisiasi untuk meningkatkan sekolah tersebut. Pada tahun 1956, sekolah teknik berubah menjadi Sekolah Teknik Negeri Jepara. Presiden ke Jepara itu melihat potensi yang ada di STM, itu tergerak hatinya, ingin ditingkatkan. Di ST itu punya showroom kecil gitu, yang menyimpan karya-karya guru situ. Ada ya patung-patung manusia, proporsinya satu-satu gitu. Bung Karno melihat bekas itu, tergerak hatinya untuk ditingkatkan, jangan hanya di SD saja. Sementara itu didirikan pula Sekolah Kerajinan Negeri atau SKN Jepara dengan jurusan yang sama, tetapi lebih menekankan pada pengajaran praktek. SKN ini kemudian berubah menjadi Sekolah Teknik Negeri 2 Jepara, sedangkan perubahan selanjutnya berupa penambahan jurusan pada Sekolah Teknik Negeri 1, yaitu jurusan Bangunan Gedung dan Bangunan Kapal. STN 1 ini kemudian bertransformasi menjadi sekolah formal, yaitu SMPN 6 Jepara. Bangunan bekas ST yang masih ada hingga sekarang adalah ruang guru dan kepala sekolah, serta showroom ukir Sasono Adi Prajetyo. Pada tanggal 1 Agustus 1959, didirikan pula Sekolah Teknik Menengah Negeri Jepara jurusan Dekorasi Ukir. Sekolah baru ini merupakan wujud dari inisiasi Insinyur Soekarno sebagai pendidikan lanjutan bagi lulusan STN dan SLTP lainnya. STM Dekorasi Ukir ini berubah menjadi Sekolah Menengah Industri Kerajinan atau SMIK pada 1980 dan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Jepara pada 1995. Untuk ukir, memang saat ini pemerintah sudah menggalakkan untuk ukir tetap dijadikan ikon Jepara, sehingga dari para pelajar dari dinas mewajibkan bahwa sekolah harus menerapkan muatan lokal, bukan muatan lokal sekarang, ekstra wajib keterampilan ukir yang wajib diikuti oleh kelas 7 sampai kelas 9 ya, dengan guru yang sangat terbatas sekali, karena guru sekarang tuh untuk mempunyai keterampilan ukir itu sangat langka sekarang. Apalagi anak-anak sekarang itu nilai kreativitasnya itu kurang. Saya katakan kurang apa? Karena saya beberapa kali mencoba kepada anak didik untuk membuat suatu karya yang sifatnya ringan saja, itu tidak selesai. Kalau jam tayang pembelajaran, kalau dulu saya itu sekolah di ST atau di Cemik, itu sampai bisa 8 jam tiap harinya, ya. Sekarang 2 jam saja, ya. Untuk persiapan bahan dan alat aja sudah habis mungkin. Apalagi kita berhadapan dengan alat-alat yang sifatnya berbahaya kalau itu tidak bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Beberapa inisiatif pendirian perusahaan untuk menampung lulusan SD dilakukan, seperti didirikannya Jepara House New Work and Mebel Maker atau JHM,
Mebel Ukir Rakyat Indonesia Jepara atau MURID, perusahaan bekas murid Sekolah Teknik Pertama atau PBMSTP, dan Lembaga Seni Ukir. Perusahaan ini ternyata harus gulung tikar karena persaingan harga dengan pedagang Tionghoa. Namun meski mengalami kegagalan, usaha-usaha peningkatan industri ukir Jepara terus dilanjutkan. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan perajin menjadi kunci utama kegemilangan industri ukir Jepara. Signifikansi sekolah pertukangan terhadap industri ukir Jepara dapat dilihat pada artikel dan iklan dalam majalah dan juga koran Eropa seperti The Lokomotif, Java Bode, Batavias Nieuwsblad, Surabaya Handelsblad, dan lain sebagainya. Peran sekolah pertukangan ini terlihat pada hasil tamatan sekolah tersebut yang kemudian menjadi ahli ukir handal yang terdidik. Tentu ini berdampak pada kualitas ukiran kayu Jepara yang kian baik, hingga semakin diminati baik pasar domestik maupun internasional. Selain itu, penjualan kerajinan ukir tidak lagi hanya berupa ornamen hiasan seperti relief, tetapi lebih banyak beralih pada kerajinan terapan seperti mebel dan cenderamata. Kolaborasi antara pengusaha, pedagang, dan perajin terutama lulusan SD juga menjadi jalan peningkatan distribusi ukiran Jepara. Terutama Asia, kita dapat undangan. Indonesia dapat jatah 2. Kemudian itu kompetisi. Nah, dari kompetisi itu saya masuk sebagai orang yang siap untuk kompetitor. Nah, akhirnya saya lolos. Akhirnya itu saya harus ada form, ada formulir, ada belangko yang harus saya isi. Pada waktu sudah online. 2013 sudah modelnya sudah online. Saya mengisi macam-macam, yang saya angkat adalah Masjid Mantingan, lotusnya atau peratunya saya angkat. Nah, setelah datang ke sana, ya sudah dari itu proses itu saya videokan. Jadi itu sudah jadi dokumen. 2013 selama 12 hari, ya semuanya 2 minggu lah di negeri orang. Ngapain? Ya membuat bikin karya carving making, karena ada macam-macam. Karena itu harus carving itu harus membuat produk itu sesuai yang diusulkan dari yang secara online tadi. Kan desainnya sudah ada, tinggal di sana ngerjakan. Dan itu luar biasa, itu yang mengadakan itu katakanlah IWSC, jadi International Wood Carving Society. Jadi budaya carving kayu internasional itu ada asosiasi.